Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, salam sejahtera. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita sepakat sebagai umat yang beragama selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas izin dan ridhonya serta hidayahnya kami semua dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, jamaahnya, pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, selalu memperbaiki akhlaknya. Ya, yang paling terakhir apa? Kita sepakat ingin memohon dan meminta syafaat kelak di kemudian hari. Nah, untuk mendapatkan syafaatnya apa? Kita harus ikuti sunnah Rasul. Oke, setuju? Yang kedua, rekan-rekan, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, karena tentang pemberitaan wabah COVID tidak pernah terhenti, ya. Sekarang dikaitkan dengan cuaca yang sering hujan dibarengi dengan angin, ya. Apa yang menjadi pemikiran dalam benak kita? Tentunya kita ingin menjaga kesehatan yang prima, ya kan? Imun yang hebat. Pesanku satu, harus diusahakan untuk berolahraga apapun bentuknya. Usahakan tiap hari minimal setengah jam. Coba lihat Pak Carto, tiada hari tanpa sepeda. Kamu lihat profil gitu. Kalau Pak Carto tiap hari minimal 1 jam, ya. Yang kedua, rekan-rekan, saya juga tidak pernah bosan untuk mengingatkan, karena ibadah yang utama dan terutama adalah sholat. Usahakan 5 kali sehari yang wajib diusahakan yang laki-laki secara berjamaah, tepat waktu otomatis. Bagi yang wanita, di rumah usahakan tepat waktu. Berilah contoh kepada kedua orang tuanya, saudaranya, bahkan mungkin teman-temannya, ya. Tuh. Yang ketiga, saya berharap walaupun dengan sistem begini terus menerus, ya, tidak ada yang ele-elean. Harus semangat. Semangat, semangat, semangat. Tidak ada yang ele-elean, harus semangat. Ini materi yang terakhir. Insya Allah minggu depan akan saya, ya, berikan kesiapan untuk menghadapi ujian semester. Jadi secara global saya akan jelaskan, mungkin arahnya begini aja. Dan saya yakin rekan-rekan juga hebat-hebat, karena Google juga lebih pintar daripada yang menjelaskan. Bahkan sekarang itu lebih hebat Mbak Google-nya, ya kan? Oh, buka Google, tanya sama Mbak Google, Google jawab kan gitu, ya. Tapi nggak usah itu, karena Google bisanya cuma memberikan, tidak bisa memberi penjelasan secara ini. Oke, ini masuk ke masalah materi. Jadi Pancasila, bagaimana cara pengamalan Pancasila, bacanya. Jadi amalkanlah. Nah, sekarang implementasinya apa? Satu, nilai ketuhanan. Saya selalu menjelaskan bahwa rakyat Indonesia itu orang yang percaya adanya Tuhan, orang yang memiliki suatu agama, ya kan? Di kita kan udah pernah saya menjelaskan, ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ada juga kepercayaan. Walaupun itu bukan suatu agama, tapi dia meyakini adanya sesuatu yang kuat, yang gaib, dan itu diyakini. Nah,
Dengan keyakinan itu, pasti dia menjalankan sebagaimana syariatnya, sebagaimana aturannya. Nah, kita harus bangga. Sebagai umat Islam, aplikasinya sholat 5 waktu. Kalau sudah tidak sholat 5 waktu dijalankan, saya yakin rekan-rekan itu akan menjadi orang yang disiplin, orang yang serba sehat, orang yang serba bersih. Coba renungi dong. Nih renungi. Anda ketika mau sholat, ya kan? Apa? Harus bersih. Ya kan? Coba dibandingkan dengan yang lainnya. Coba. Anda sebelum ibaratnya COVID melanda pun, kalau memang udah sholat, harus selalu cuci tangan, berkumur-kumur, semuanya. Itu manfaat dari sholat. Jadi sebenarnya orang Islam itu sudah, waduh, sangat luar biasa. Bangga saya jadi orang Islam, saya harus melaksanakan sholat sehari 5 kali. Untuk kesehatan, untuk disiplin, untuk kedekatan sama Allah. Outputnya apa? Bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Begitu dong, ya. Harus diaplikasikan. Yang kedua, implementasi nilai kemanusiaan. Makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat hak orang lain. Yang jelas, konteks hidup ini, kalau pengen aman, pengen tentrem, pengen gini aja, menghormati orang lain, ya kan? Menghormati, memahami orang lain, jangan mau mencederai orang lain. Artinya apa? Walaupun Anda sebagai ini contoh lah, anggap saja Anda, karena saya polisi lah, saya anggap saja Pak Cato polisi, tapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai abdi negara, yang tujuan polisi diadakan adalah untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan penegakan hukum. Ketika perilaku itu tidak dicerminkan, walaupun saya polisi, mungkin teman-teman ngomong, itu Pak polisi, tapi jahat kelakuannya. Selalu gitu kan. Memang dia nunduk, lapor, siap Pak, siap dan. Itu mukanya saja, tapi batinnya, oh, polisi bajingan, polisi elek, polisi tukang peras. Kan begitu. Itu semua profesi. Mau jadi dosen, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai negeri. Makanya tunjukkanlah, kita berada harus bermakna, punya nilai-nilai martabat. Saya selalu katakan kan, punya komitmen, punya nilai martabat. Tujuannya itu tadi, biar orang lain menghormati kamu, mengangkat derajatmu, karena kamu punya komitmen dengan disiplinmu, dengan amanahmu. Oke? Terus implementasi nilai persatuan. Kalau kita sudah berbicara kesatuan, ya kan, udah selalu saya katakan kan, Indonesia itu dikemas dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pati Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya, kita jelasin lebih kebal lagi. Karena di situ banyak suku, banyak adat, ya, banyak budaya, banyak kepercayaan pun mungkin beda-beda. Kalau di Indonesia mungkin kita yakin nyembah-nyembah bagi orang-orang yang percaya, misalnya itu Borobudur, Candi Mendut bisa disembah-sembah. Mungkin kalau di Irian itu beda lagi, di NTT beda lagi. Itu nih kepercayaannya pun mungkin beda-beda kan. Ada Nyi Gede Roro Kidul, ya kan, ada Dewi Sri, ada Dewi Anjar, itu di Jawa aja macam-macam. Salahkah dia? Tapi untuk menjadikan suatu negara ini yang cinta persatuan dan kesatuan, itu tidak perlu dipersoalkan. Itu hak pilihannya dia. Tapi bagaimana kita untuk menjadikan masyarakat Indonesia ini membangun negara kita yang dikemas dalam bentuk Pancasila, yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Kita saling menghormati, saling mencintai, saling memahami, kita saling membangun, niscaya Allah akan merestuinya menjadi negara yang kemahrifah roh jinawi. Begitu. Semangat banget ini Pak dosen ceritanya. Ya biar teman-teman juga harus semangat. Terus sekarang nilai kerakyatan. Nilai yang terkandung dalam sila adalah kerakyatan, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap
Rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memilih kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tadi saya katakan bahwa hak persamaan hukum pun di Indonesia, pertama ya, tidak ada membedakan, tidak ada kriminalisasi, ya kan? Kalau kita dipersangkakan asas praduga tak bersalah ya, ini dalam konteks hukum, ini saya biar sedikit ya, karena ada nilai kerakyatan nih, yang berkedaulatan, berhak memilih. Nah sekarang rekan-rekan kalau memilih, anggap saja perwakilan rakyat mulai dari DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, tolonglah dilihat dulu, karena itu sebagai perwakilanmu yang bisa menjaga kegotong royongan negara ini menjadi baik, negara apa itu perwakilan dewan-dewanmu. Lihat dulu sosoknya, ilmunya mumpuni tidak, kejujurannya dia miliki tidak, agamanya bagaimana. Pilihlah yang betul-betul orang-orang yang punya komitmen. Kalau bisa apa? Kaitkan dong. Saya akan memilih anggota dewan yang saya pilih mudah-mudahan sesuai dengan sifat Rasul. Kalau kamu prinsipnya seperti itu, niscaya kamu tidak akan pernah berdosa walaupun negara dalam bagaimana. Karena saya selalu berpikir, saya akan memilih pemimpin yang punya sifat kayak Rasulullah. Wah, apa nggak hebat? Itu saja, nggak usah berpikir yang lain-lain. Saya pribadi seperti itu. Saya tidak pernah berpikir apa-apa. Karena apa? Tadi, kata yang pertama kan, ingin mendapatkan syafaat dari Rasul. Ya saya harus selalu berkiblat kepada beliau. Tidak usah nyontoh-nyontoh yang lain. Karena apa? Kita tujuan beragama, tujuan bernegara, tujuan kita berbuat baik, hanya dua pilihan setelah kita mati. Ada surga, ada neraka. Itu aja. Yang mau dituju apa? Surga. Berarti saya harus apa? Taat kepada firman Allah. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, yang bisa membela siapa? Rasul. Udah ikuti. Insya Allah. Jangan aneh-aneh aja pikirannya ya. Pasti ini Pak dosen mantap banget ini. Semangat betul. Nah, karena saya tidak ingin rekan-rekan sudah kuliah di IAIN, agamanya cuma amburadul, balelo. Waduh, merusak tatanan tuh ya. Yang seharusnya nuansa agamis bisa menjadikan keteladanan malah menjadi bikin pusing aja yang lainnya ya. Nah ini lagi nilai keadilan. Nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat ini Indonesia, persamaan hak dan berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang. Itu tadi ya. Selalu walaupun ini bukan pelajaran hukum, saya selalu katakan tujuan hukum di Indonesia itu hanya 3 ya, biar sampai walaupun bisa ngomong sama mahasiswa yang lain di fakultas hukum atau apa saja, Pak polisi tujuan hukum itu kan, Pak jaksa, Pak hakim, itu kan 3, ada manfaat, ada keadilan, ada kepastian. Asasnya apa? Cepat, murah, biaya ringan. Kenapa? Nah, hak-hak inilah yang dilandasi untuk mencapai suatu keadilan. Ya kan? Kalau sudah, mohon maaf, baru proses pembuatan undang-undang saja sudah ibaratnya banyak masyarakat yang menolak. Ya kan? Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau ibaratnya ada yang mengkritisi, kan harus dikoreksi, bukan harus memaksakan. Karena hukum itu tadi nuansanya harus ada nilai keadilan. Adil bagi siapa? Pasti bagi siapa? Kemanfaat bagi siapa? Karena dalam teori pemidanaan itu tadi, tempat kejadian perkara itu ada 3 ya. Teori pembuktian. Ada orang yang dipersangkakan sebagai pelaku pidana, ya kan? Ada korban dari peristiwa pidananya itu, dan ada alat yang digunakan untuk melakukan peristiwanya. Setelah itu, untuk menegakkan tentang keadilan, hadir polisi, hadir jaksa, hadir hakim. Setelah dia vonis, baru berjalanlah di lembaga pemasyarakatan. Ketika itu berjalan dengan adil, saya yakin dan percaya
tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Persoalannya sering bergejolak karena merasa tidak ada keadilan. Oke, jadi yang perlu rekan-rekan pahami itu dalam konteks hidup ini, dalam konteks hidup ini, Anda rekan-rekan mahasiswa termasuk saya pribadi lah, kalau ingin menjadi orang yang baik, taatilah segala yang ada dalam firman-Nya. Kita harus percaya dengan Al-Quran. Contohilah bagaimana Rasul bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Yang ketiga, ya, norma hukum positif. Karena norma hukum positif ketika Anda melakukan satu peristiwa perbuatan yang ada melanggar kaidah hukum, pasti akan dikenakan sanksi. Ya, pasti akan dikenakan sanksi. Padahal tujuan negara yang ada apa? Ketertiban masyarakat tercipta, kesejahteraan masyarakat harus ada, ya kan? Tidak diributkan dengan suasana-suasana kegaduhan yang masing-masing memiliki satu pendapat. Karena ini pelajaran Pancasila itu tujuannya tuh, kamu harus setia kepada nusa dan bangsa. Sepanjang itu tidak melanggar norma agamamu, harus diikuti. Beda lagi kalau misalnya Anda dilarang sholat, ya kan? Anda dilarang puasa, Anda dilarang bersedekah, jangan ikuti. Ya. Dan selalu berusaha untuk menjadikan satu nilai-nilai keadilan. Kalau mungkin periode sekarang dianggap masih terjadi begini, seperti ini, seperti sini, tanamkan jiwamu dalam prinsip hidupmu. Seandainya besok Allah menghendaki saya menjadi seorang polisi, menjadi seorang hakim, menjadi seorang jaksa, saya akan menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Demi Allah, ya Allah, insya Allah Allah akan mengajar. Tapi kalau kamu pikirannya juga, wah saya pengen jadi jaksa biar cepet kaya, pengen punya kuasa, ya amburadul juga, cuma hanya ngomong doang. Namanya hidup ini jangan pernah bosan, saling mengingatkan, saling menasihati, jangan dipandang bilang, oh, saya silakan nanti kalau misalnya rekan-rekan dalam penjelasan saya nasihati saya nggak apa-apa. Apa yang baik tolong didengar, yang tidak baik dibuang. Kalau berani silakan memberikan saran sama saya. Jangan, nggak apa-apa. Pak Sabto kok terlalu banyak sepedanya banyak, bisa saya pinjem nggak? Gundulmu kan gitu. Nah, jadi itu. Tapi kalau bon boleh. Oke? Jadi gitu. Jadi jangan. Nah, kalau misalnya rindu dengan keadaannya, tolong tentang persamaan hukum itu betul-betul tanamkan dalam rekan-rekan mahasiswa menjadi acuan dalam pemikiran, ya. Nah, ingat betul ya, karena tujuan masalah hukum itu yang paling terpenting adalah manfaat, ya. Dan jangan rekan-rekan itu malas dalam belajar, ya. Karena yang pertama ya, ingat ini, kalau Anda pengen cerdas pikirannya, fisikmu harus sehat. Ya, kalau Anda pengen tenang pikirannya, ya kan, Anda harus taat beribadah. Ya, oke. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, secara pribadi saya mohon maaf. Kalau ada suatu kebaikan, insya Allah saya yakin, percaya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ingin menyarankan, silakan sarankan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.